Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan chapter 5 dan 6. Sekarang kami akan mempresentasikan chapter 5 terlebih dahulu, yaitu Writing Business Methods, yang beranggotakan Marcella Vincentia, saya Frisla Rebecca, Jessica Fabricia, dan Veronica. Tujuan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi keempat aspek untuk peka pada kebutuhan pendengar saat menuliskan pesan bisnis. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai bahasa bisnis yang komunikatif, tetapi tetap profesional, menjelaskan nilai dengan menggunakan bahasa yang sederhana, dan mendefinisikan kalimat aktif serta pasif. Yang ketiga, membangun kredibilitas dan memproyeksikan citra perusahaan yang merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang kuat dengan pendengar. Yang keempat, menjelaskan bagaimana memilih kata yang benar dan efektif. Yang kelima itu ada mendefinisikan 4 tipe dari kalimat dan menjelaskan bagaimana style kalimat dapat memberikan efek penekanan dalam surat. Yang keenam, mendefinisikan 3 kunci dari paragraf dan menuliskan 5 cara untuk mengembangkan paragraf terpadu yang jelas. Yang ketujuh yang terakhir, menuliskan 5 teknik untuk menuliskan pesan yang efektif untuk pembaca seluler. Lalu ada adapting to your audience, being sensitive to audience needs. Pembaca maupun pendengar akan lebih memungkinkan merespons secara positif saat mereka percaya bahwa pesan yang tercantum merupakan tentang mereka dan membahas kekhawatiran mereka, seperti menggunakan sikap you atau Anda. Lalu menekankan perilaku positif, using bias-free language, maintaining standard of etiquette. Ini penjelasannya, using the you attitude. Mengambil dari you atau Anda, sikap yang artinya berbicara atau menulis dalam istilah dari permohonan pendengar, ketertarikan, harapan, dan preferensi. Sebagai contohnya itu, daripada menuliskan Selasa adalah satu-satunya hari di mana kami atau we dapat menjanjikan respon cepat atau permintaan pembelian. Kami menawarkan pemutar MP3 dengan kapasitas. Daripada menuliskan, Anda atau you gagal dalam mengirimkan paket konsumen secara tepat waktu. Anda atau you harus mengkoreksi kelima paket sampai siang hari. Yaitu dapat diganti dengan jika Anda atau you membutuhkan respon yang cepat, silakan memasukkan permintaan pembayaran pada hari Selasa. Anda dapat memilih MP3 player dengan kapasitas titik-titik. Kemudian dapat diganti juga konsumen tidak menerima paket tepat waktu. Seluruh kelima paket harus dikoreksi sampai siang hari. Maintaining standards of etiquette. Dalam situasi yang mengharuskan Anda untuk sepenuhnya jujur, mengekspresikan fakta penting dalam cara yang baik dan bijaksana merupakan salah satu etika yang baik. Etika yang baik tidak hanya mengindikasikan rasa hormat kepada pendengar, tetapi juga membantu lingkungannya sukses untuk berkomunikasi dengan meminimalisir reaksi emosi negatif. Sebagai contohnya itu, sekali lagi, Anda telah berhasil menjatuhkan seluruh situs web melalui pemrograman yang tidak kompeten. Lebih baik menuliskan seperti ini. Mari kita melihat kembali updatean terakhir website kita untuk mengeksplorasi cara untuk menekan prosesnya. Intinya adalah menggunakan bahasa yang sopan dan baik untuk didengar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jessica Fabricia. Yang selanjutnya, emphasizing the positive. Anda dapat mengkomunikasikan berita buruk tanpa menggunakan bahasa yang negatif. Secara umum, cobalah untuk menyatakan pesan Anda tanpa menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti atau menyinggung perasaan pendengar. Carilah kesempatan yang tepat untuk menyampaikan maksud Anda tanpa membawa hal negatif atau konotasi yang tidak menyenangkan. Sebagai contohnya, daripada menuliskan tidak mungkin memperbaiki laptop Anda hari ini, lebih baik jika dituliskan komputer Anda bisa siap pada hari Selasa. Apakah Anda ingin peminjam
sampai saat itu. Yang selanjutnya using bias-free language. Yang pertama tuh ada bias, ras, dan etnis, yaitu hindari mengidentifikasi orang berdasarkan ras atau asal etnis. Yang kedua ada bias usia. Kata-kata yang merujuk pada usia mengandung beragam konotasi positif dan negatif. Yang ketiga, bias kecantikan, fisik, mental, sensorik, atau emosional. Gangguan tidak boleh disebutkan dalam pesan bisnis kecuali kondisi karyawan secara langsung relevan dengan proyek. Yang selanjutnya adalah adapting to your audience, building strong relationship. Yang contohnya itu ada establishing your credibility dan projecting your company's image. Establishing your credibility itu yang pertama ada kejujuran. Kejujuran itu menunjukkan kejujuran dan integritas yang akan membuat Anda dihormati oleh audiens Anda meskipun Anda tidak selalu setuju atau menyambut pesan Anda. Yang kedua ada objektivitas. Itu menunjukkan bahwa Anda dapat menjauhkan diri dari situasi dan penampilan emosional di semua sisi suatu masalah. Yang ketiga, kesadaran akan kebutuhan audiens. Beritahu audiens Anda secara langsung atau tidak langsung bahwa Anda memahami apa yang penting bagi mereka. Yang keempat itu ada kredensial, pengetahuan, dan keahlian. Audiens perlu tahu bahwa Anda memiliki apapun yang diperlukan untuk mendukung pesan kita. Entah itu pendidikan, sertifikasi profesional, pelatihan khusus, kesuksesan masa lalu, atau daftar prestasi, atau sekedar fakta bahwa Anda telah melakukan penelitian. Yang selanjutnya adalah dukungan. Dukungan itu adalah pengesahan adalah pernyataan atas nama kita sendiri oleh seseorang diterima oleh audiens yang menyatakan bahwa kita merupakan seorang ahli. Yang berikutnya, performa. Performa itu menunjukkan komunikasi yang mengesankan keterampilan saja tidak cukup. Orang perlu tahu bahwa mereka bisa berhitung pada Anda untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir ada ketulusan. Ketulusan itu saat Anda memberikan pujian, jangan gunakan hiperbola seperti Anda adalah karyawan paling fantastis yang pernah saya lakukan, yang pernah saya bayangkan. Sebaiknya, berikanlah pujian ketika orang tersebut pantas menerimanya secara tidak berlebihan. Yang selanjutnya, projecting your company image. Yang saat Anda berkomunikasi dengan siapapun di luar organisasi, Anda mewakili perusahaan dan memainkan peran penting dalam membantu perusahaan membangun dan memelihara hubungan positif dengan semua pemangku kepentingannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marvella. Yang selanjutnya adalah adapting to your audience, controlling your style and tone. Nada pesan bisnis Anda dapat berkisar dari informal ke percakapan ke formal. Saat Anda berkomunikasi dengan atasan atau pelanggan, nada suara Anda mungkin cenderung menjadi lebih formal dan hormat. Anda dapat mencapai nada percakapan tetapi masih terkesan formal dengan mengikuti pedoman sebagai berikut. Yang pertama itu creating a conversational tone. Terus yang kedua, using plain language. Dan yang ketiga itu selecting the passive for selecting the passive for active voice. Selanjutnya, yang pertama itu creating a conversational tone. Pertama, pahami perbedaan antara berkirim pesan dan menulis. Mengirim pesan bisa menjadi cara yang efisien, cara untuk berkomunikasi dengan cepat, terutama di perangkat seluler dengan keyboard yang sempit. Yang kedua itu hindari bahasa yang basi dan sombong. Kebanyakan perusahaan sekarang menghindari kata-kata tersebut. Maksud dari bahasa yang basi dan sombong adalah ketika kita menggunakan bahasa atau kata yang cenderung merendahkan audiens. Hal ini harus kita hindari agar pesan bisnis dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga itu hindari berkhotbah dan membual. Pembaca cenderung jengkel oleh orang yang merasa tahu segalanya, yang suka bertele-tele atau membual.
Namun jika Anda perlu mengingatkan audiens Anda tentang sesuatu itu harus jelas. Coba mengerjakan informasi dengan santai, mungkin di tengah dari sebuah paragraf yang akan terdengar seperti komentar sekunder. Yang selanjutnya itu ada creating a conversational tone, lanjutannya. Itu ada hati-hati dengan keintiman. Pesan bisnis umumnya harus menghindari keintiman, seperti berbagi detail pribadi atau mengadopsi nada santai dan tidak profesional. Yang selanjutnya ada hati-hati dengan humor. Humor dapat dengan mudah menjadi bumerang dan mengalihkan perhatian dari pesan Anda. Jika Anda tidak tahu audiens Anda dengan baik atau Anda tidak ahli dalam menggunakan humor dalam lingkungan bisnis, jangan gunakan itu sama sekali. Hindari humor di pesan formal dan saat Anda berkomunikasi mengenai batas budaya. Yang selanjutnya itu adalah using plain language. Itu adalah aspek penting dalam menciptakan nada percakapan dengan menggunakan bahasa sederhana. Bahasa sederhana menyajikan informasi dalam gaya sederhana dan tanpa hiasan yang memungkinkan audiens Anda dengan mudah memahami maksud Anda. Selain itu, bahasa sederhana dapat membuat perusahaan lebih produktif dan lebih menguntungkan, karena orang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencoba mencari tahu pesan yang membingungkan. Yang selanjutnya itu, selecting the passive or active voice. Penggunaan kalimat pasif dapat membantu Anda menunjukkan sikap you dalam beberapa situasi. Yang pertama itu adalah saat Anda ingin bersikap diplomatis tentang suatu masalah atau ingin menunjukkan kesalahan dari beberapa masalah. Yang kedua itu saat Anda ingin menunjukkan apa yang telah dilakukan tanpa mengambil atau memberikan atribut pujian atau kesalahan. Yang ketiga itu adalah saat Anda ingin menghindari kata ganti orang untuk menciptakan nada yang objektif. Selanjutnya ada composing your message, choosing powerful words. Yang pertama itu kita harus memahami denotasi dan konotasi. Yang kedua itu balancing abstract and concentrate words. Yang ketiga finding words that communicate well. Yang pertama, understanding denotation and connotation. Sebuah kata bisa memiliki arti denotatif dan konotatif. Arti denotatif adalah arti literal atau kamus. Makna konotatif sendiri mencakup semua asosiasi dan perasaan yang timbul oleh kata itu. Yang kedua itu balancing abstract and concrete words. Kata-kata sangat bervariasi dalam tingkat abstraksi atau konkretnya. Kata abstrak mengungkapkan konsep, kualitas, atau karakteristik. Abstraksi biasanya luas, mencakup kategori ide, dan seringkali bersifat intelektual, akademis, atau filosofis. Dan yang terakhir ini, finding words that communicate well. Saat Anda menulis pesan bisnis, pikirkan baik-baik untuk menemukan kata-kata yang paling kuat untuk setiap situasi dan untuk menghindari kata-kata yang tidak jelas. Yang pertama itu, kita harus memilih kata-kata yang kuat dan tepat. Pilih kata-kata yang mengekspresikan pikiran kita dengan jelas dan spesifik serta dinamis. Yang kedua, pilih kata-kata yang familiar. Berkomunikasi dengan kata-kata yang tidak asing bagi Anda maupun pendengar. Yang ketiga, hindari klise dan berhati-hatilah dengan kata kunci. Yang keempat, itu gunakan jargon dengan hati-hati. Jargon itu adalah bahasa khusus dari profesi tertentu atau industri. Memiliki reputasi buruk, tetapi tidak selalu buruk. Dia menggunakan jargon biasanya merupakan cara yang efisien untuk berkomunikasi dalam kelompok tertentu yang memahami istilah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, composing your message, creating effective sentence. Menyusun kata-kata yang Anda pilih dengan cermat dalam kalimat yang efektif adalah langkah selanjutnya dalam menciptakan pesan yang kuat. Mulailah dengan memilih jenis kalimat terbaik untuk mengomunikasikan setiap poin yang ingin Anda buat. Choosing from 4 types of sentence. Kalimat memiliki 4 jenis dasar, sederhana, majemuk, kompleks, dan kompleks majemuk. Kalimat sederhana memiliki 1 klausa atau 1 subjek dan 1 predikat, meskipun dapat diperluas dengan kata benda dan kata ganti yang berfungsi sebagai objek tindakan dan dengan memodifikasi frase. Using sentence style to emphasize key talks.
Stokes. Dalam setiap pesan dengan nama panjang apapun, beberapa ide lebih penting daripada yang lain. Kita biasa menekankan ide-ide kunci ini melalui gaya kalimat. Salah satu teknik yang jelas adalah memberi poin penting saat Anda ingin menarik perhatian ke sebuah pikiran. Gunakan ekstra kata-kata untuk menggambarkannya. Tekankan bagian tertentu dari kalimat. Memberikan lebih banyak kata untuk mereka, menempatkannya di awal atau akhir kalimat, menjadikan mereka subjek kalimat. Cara lain untuk menekankan sebuah ide adalah menempatkan di awal atau di akhir kalimat. Contohnya, untuk kata yang kurang tegas adalah, kami memotong harga untuk merangsang permintaan. Lebih tegas, untuk meningkatkan demand, kami memotong harga. Penempatan terbaik dari klausa dependen bergantung pada hubungan antara gagasan di kalimat. Next. Composing your message. Crafting unified, coherent paragraphs. Creating the elements of the paragraph. Paragraf sangat bervariasi dalam panjang dan bentuk, tetapi paragraf yang khas berisi 3 dasar elemen. Kalimat topik, kalimat pendukung yang mengembangkan topik, dan transisi kata dan frase. Kalimat topik. Paragraf yang efektif membahas satu topik dan kalimat yang memperkenalkannya topik disebut kalimat topik. Kalimat dukungan. Di sebagian besar paragraf, kalimat topik perlu dijelaskan, dibenarkan, atau diperpanjang satu atau lebih kalimat pendukung. Kalimat terkait ini semuanya harus memberikan kaitan dengan subjek umum dan harus memberikan data transisi. Next. Transisi, menghubungkan gagasan dengan menunjukkan bagaimana satu pikiran terkait dengan yang lain. Mereka juga membantu mengingatkan pembaca tentang apa yang ada di awal kalimat, sehingga pergeseran dan perubahan tidak menyebabkan kebingungan. Selain membantu pembaca memahami hubungan yang kita coba buat, transisi membuat tulisan kita mengalir lancar dan cukup spesifik untuk memperjelas topik. Elemen transisi termasuk menghubungkan kata atau konjungsi, kata atau frase berulang, kata ganti, dan kata-kata yang sering berpasangan. Next. Choosing the best way to develop each paragraph. 5 cara dalam mengembangkan suatu paragraf antara lain. Yang pertama, illustration. Memberikan contoh dan mendemonstrasikan ide umum. Yang kedua, comparison or contrast. Menggunakan kesamaan atau perbedaan untuk kembangkan topiknya. Yang ketiga, cause and effect. Memfokuskan alasan dari suatu kejadian. Yang keempat, classification. Menunjukkan bagaimana ide utama dapat dibagi atau diklasifikasi ke beberapa bagian. Yang kelima adalah problem and solution. Menampilkan masalah kemudian berdiskusi mengenai penyelesaiannya. Writing message for mobile device. Menggunakan organisasi linear. Dalam dokumen cetak atau di layar yang lebih besar, pembaca dapat dengan mudah mengambil beberapa poin penting di halaman, kotak pratinjau, atau ringkasan tabel, berhubungan dengan informasi terkait. Yang kedua, prioritaskan informasi. Layar kecil mempersulit pembaca untuk memindai halaman untuk menemukan informasi yang paling mereka inginkan. Maka dari itu, kita harus dapat memprioritaskan informasi penting pada bagian utama atau bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Tulis pesan dan dokumen yang lebih pendek dan lebih fokus. Pengguna ponsel seringkali kehilangan kesabaran atau kesempatan untuk membaca pesan atau dokumen yang panjang. Jadi kita harus mempersingkat paragraf agar lebih mudah untuk dibaca. Nah, menggunakan judul dan baris subjek yang lebih pendek. Perangkat seluler, terutama ponsel, tidak bisa menampilkan karakter dalam satu baris teks sebanyak layar komputer pada umumnya. Tergantung pada aplikasi atau situs web, baris subjek email dan judul halaman akan terpotong. Maka dari itu kita harus menggunakan judul dan baris subjek yang lebih pendek. Gunakan paragraf yang lebih singkat, agar pembaca tidak merasa bosan dan lelah saat membaca pesan yang kita berikan, maka lebih baik menggunakan paragraf yang lebih singkat, namun tetap menyertakan poin penting dari pesan yang ingin disampaikan. Sekian presentasi dari chapter 5, kita akan melanjutkan ke chapter 6. Selanjutnya, chapter 6, Completing Business Message. Next. Nah, pada chapter ini, yang pertama kita akan mengevaluasi draft pertama.
Nah, yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana merevisi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Yang ketiga, mengubah untuk kejelasan dan kesesuaian. Yang keempat, memproduksi pesan. Yang kelima, mengoreksi pesan. Dan yang keenam, mendistribusikan pesan. Mengevaluasi draft pertama. Tugas revisi dapat bervariasi, tergantung pada medium dan sifat pesan. Untuk pesan informal, proses revisi seringkali sama dengan mengirim pesan instan, SMS, email, atau blogging. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jessica. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi isi, organisasi, gaya, dan nada suara. Ketika Anda mulai proses revisinya, fokuskan perhatian Anda pada konten, organisasi, gaya, dan nada. Luangkan beberapa saat tambahan pada awal dan akhir pesan Anda. Yang kedua, ada mengevaluasi, mengedit, dan mengevaluasi pekerjaan orang lain. Sebelum Anda menyelam ke dalam pekerjaan orang lain, mengakui tanggung jawab ganda itu diperlukan. Pertama, kecuali kamu secara khusus diminta untuk menulis ulang sesuatu dengan gaya Anda sendiri atau untuk mengubah penekanan pesan. Ingat bahwa pekerjaan Anda untuk membantu penulis lain berhasil dalam tugasnya. Tidak memaksakan gaya menulis Anda atau mengejar agendamu sendiri. Dengan kata lain, pastikan masukan Anda berfokus pada membuat bagian yang lebih efektif, tidak membuatnya lebih seperti sesuatu yang akan kau tulis. Kedua, pastikan Anda memahami maksud penulis sebelum Anda memulai menyarankan atau membuat perubahan. Jika Anda mencoba untuk mengedit atau merevisi tanpa mengetahui apa yang penulis harapkan, Anda menjalankan risiko membuat potongan kurang efektif. Selanjutnya, itu merevisi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama itu ada memvariasi panjang kalimat. Memvariasi lamanya kalimat adalah cara yang kreatif untuk membuat pesan Anda menarik dan bisa dibaca. Dengan memilih kata dan kalimat struktur dengan hati-hati, Anda dapat membuat ritme yang menekankan pokok-pokok penting. Misalnya, kalimat pendek yang menyoroti kesimpulan di akhir paragraf, bukti substansial akan membuat berita kunci Anda menonjol. Cobalah untuk campuran kalimat yang singkat, hingga 15 kata atau lebih. Sedang 15-25 kata dan panjang lebih dari 25 kata. Yang kedua itu ada menetapkan paragraf Anda tetap singkat. Paragraf pendek biasanya 100 kata atau kurang, atau paragraf ini memiliki 92 kata. Lebih mudah dibaca daripada panjang dan membuat gaya penulisan Anda menarik. Namun juga jangan berlebihan dengan paragraf pendek. Yang ketiga adalah menggunakan daftar untuk mengklarifikasi dan menekankan. Anda dapat memisahkan daftar yang berisi angka, surat, atau bullet, atau istilah umum untuk yang lain jenis elemen gratis yang mendahului setiap item. Bullet umumnya lebih baik daripada itu nomor, kecuali daftar dalam beberapa urutan logis atau peringkat, atau Anda perlu menunjuk spesifik item daftar di tempat lain dalam dokumen. Yang terakhir itu ada menambahkan judul dan subjudul. Judul dan subjudul terdapat dalam 2 kategori, judul deskriptif seperti pertimbangan-pertimbangan biaya. Judul-judul yang informatif sebagai mendesain ulang alur materi untuk mengurangi biaya produksi. Panduan pembaca untuk berpikir dengan cara tertentu tentang topik. Mereka juga membantu dalam membimbing pekerjaan Anda sebagai penulis, terutama jika dilemparkan sebagai pertanyaan Anda berencana untuk alamat dalam dokumen Anda. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priscilla. Selanjutnya itu ada mengubah untuk kejelasan dan kesesuaian. Yang pertama itu ada mengedit untuk kejelasan. Putuskan kalimat yang terlalu panjang. Jika Anda terjebak dalam kalimat yang panjang, Anda mungkin mencoba membuat kalimat melakukan lebih dari yang seharusnya, seperti mengekspresikan 2 pemikiran yang berbeda atau membumbui pembaca dengan terlalu banyak dukungan bukti sekaligus. Lalu ada tulis ulang kalimat hedging. Hedging berarti menarik diri dari membuat kepercayaan, pernyataan definitif tentang suatu topik. Memang, terkadang Anda harus menulis mungkin atau tampak untuk menghindari pernyataan penilaian atau prediksi sebagai fakta. Lalu ada terapkan paralelisme. Saat Anda memiliki 2 atau lebih ide yang mirip untuk diungkapkan, buatlah paralel dengan menggunakan konstruksi tata bahasa yang sama.
Terus ada memperbaiki pengubah menjuntai. Terkadang pengubah bukan hanya kata sifat atau kata keterangan, tetapi seluruh frase memodifikasi kata benda atau kata kerja. Berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan jenis pengubah menjuntai tanpa ada hubungannya dengan subjek kalimat. Kemudian ada memperbaiki pengubah. Selanjutnya ada kata ulang urutan kata benda. Ketika beberapa kata benda dirangkai sebagai pengubah, kalimat yang dihasilkan bisa jadi sulit terbaca. Lalu ada mengedit untuk kesesuaian, yaitu ada hapus kata dan frasa yang tidak perlu. Untuk menguji apakah sebuah kata atau frasa itu penting, coba kalimatnya tanpa itu. Jika artinya tidak berubah, tidak apa-apa. Lalu ada persingkat kata dan frasa yang panjang. Kata dan frasa pendek umumnya lebih jelas dan lebih mudah dibaca daripada yang panjang. Lalu ada hilangkan redundansi. Dalam beberapa kombinasi kata, kata-katanya mengatakan hal yang sama. Misalnya terlihat oleh mata adalah mubazir karena tidak terlihat sudah cukup. Klarifikasi ke mata tidak menambahkan apa-apa. Lalu ada memproduksi pesan. Itu yang pertama ada mendesain agar mudah dibaca. Tanpa pelatihan khusus dalam desain grafis, Anda dapat membuat cetakan dan digital pesan lebih efektif dengan memahami penggunaan spasi, margin dan justifikasi garis, tipografi, dan gaya tipe. Kemudian ada memformat formal, surat, dan memo. Sebagian besar surat bisnis dicetak di atas alat tulis kop surat yang mencakup nama perusahaan, alamat, dan informasi kontak lainnya. Elemen pertama yang muncul setelah kop surat adalah tanggal, diikuti dengan alamat orang dalam yang mengidentifikasi orang tersebut menerima surat itu. Selanjutnya, salam sapaan biasa berupa Dear Mr. atau Miss Last Name. Pesan datang berikutnya diikuti dengan penutup gratis, biasanya dengan hormat atau dengan hormat. D-nya dibesarin. Lalu ada mendesain pesan untuk perangkat seluler. Itu ada 4 hal, yaitu pikirkan bagian-bagian kecil. Ingatlah bahwa penggunaan seluler mengonsumsi informasi satu layar pada satu waktu. Jadi cobalah untuk membagi pesan Anda menjadi independen dan mudah dikonsumsi. Yang kedua itu ada manfaatkan ruang kosong dengan baik. Yang ketiga ada format sederhana. Hindari apapun yang mungkin menghalangi bacaan yang cepat dan mudah, termasuk tipografi yang rumit dan tata letak yang rumit. Yang keempat itu ada pertimbangkan tata letak horizontal dan vertikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada mengoreksi pesan. Beri jarak untuk diri Anda sendiri. Jika memungkinkan, jangan mengoreksi segera setelah selesai sebuah dokumen. Biarkan pikiran Anda mengembara ke topik baru, dan kemudian kembali lagi segar nanti. Yang kedua ada waspada. Hindari membaca materi dalam jumlah besar sekaligus, dan cobalah untuk tidak membaca mengoreksi saat Anda lelah. Yang ketiga ada tetap fokus. Berkonsentrasi pada apa yang Anda lakukan. Cobalah untuk memblokir gangguan dan fokus selengkap mungkin pada tugas proofreading Anda. Yang keempat, tinjau dokumen digital yang kompleks di atas kertas. Beberapa orang mengalami kesulitan mengoreksi halaman web, laporan online, dan dokumen digital lainnya di layar. Jika Anda mengalami kesulitan, cetak materi sehingga Anda dapat memeriksanya di atas kertas. Dan yang terakhir adalah luangkan waktu. Pengoreksian cepat bukanlah pengoreksian yang cermat. Selanjutnya ada mendistribusikan pesan. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu ada biaya. Biaya bukanlah perhatian untuk sebagian besar pesan, tetapi untuk pelaporan atau multimedia yang panjang produksi mungkin saja. Mencetak, mengikat, dan mengirimkan laporan bisa mahal, jadi pertimbangkan biaya dan manfaatnya. Yang kedua ada kenyamanan. Berapa banyak pekerjaan yang terlibat untuk Anda dan audiens memperkecil ukuran lampiran email, buat yakin penerima Anda memiliki sarana untuk memperluas file pada saat kedatangan. Yang ketiga ada waktu.
Seberapa cepat pesan tersebut perlu menjangkau audiens. Jangan buang uang pada pengiriman semalam jika penerima tidak akan membaca laporan dalam seminggu. Yang terakhir ada keamanan dan privasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh komunikasi digital perlu diperhatikan, dipertimbangkan terhadap masalah keamanan dan privasi. Untuk pesan paling sensitif, perusahaan mungkin akan membatasi orang yang dapat menerima pesan. Anda dapat menggunakannya untuk mendistribusikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.